warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Abdillah dari Universitas Lancang Kuning, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Sastra Melayu atau Sastra Daerah. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang Hikayat Hang Tuah, analisis struktur dan fungsi, karya Sulastin Sutrisno. Hikayat Hang Tuah melambangkan pribadi seorang hamba yang setia dan juga berbakti kepada tuannya. Setelah kedudukan raja menguat, raja selanjutnya menginginkan pernikahan. Inilah yang mendorong perhubungan negara-negara lain, yakni Indrapura dan juga Majapahit. Apabila motif penggerak cerita ke Majapahit adalah penolakan pinangan ke Indrapura, maka yang menggerakkan episode Tunteja dan Hang Tuah adalah motif dengki dan juga fitnah yang dilakukan oleh Patih Kerma Wijaya. Namun kesetiaan Hang Tuah tidak hanya kepada Raja Malaka, tetapi juga kepada Raja Keling yang mengutusnya ke Cina. Setelah dia menjadi utusan Malaka ke Kerajaan Keling, sebenarnya ini merupakan keanehan. Kenapa? Karena perjalanan dari Keling ke Cina itu tentunya melewati Malaka. Inilah bukti bahwa ruang lingkup fiksi mengatasi kenyataan geografi. Ketika di Cina, Hang Tuah mengatakan sebagai utusan Keling, bukan hamba Raja Malaka. Sikap Raja Keling yang hanya mau mengutus Hang Tuah menunjukkan keulungan Hang Tuah dalam menjadikan Keling mengakui keunggulan Malaka. Dan selanjutnya peranan Hang Tuah pun diperlihatkan dalam penobatan raja-raja lainnya. Pada saat itu, Malaka benar-benar telah mencapai puncak kejayaannya. Meskipun lepasnya mahkota Raja Malaka di perairan Singapura dan hilangnya keris Hang Tuah, ini mengisyaratkan keturunan Malaka. Ini mengisyaratkan bahwa keruntuhan Malaka oleh Portugis. Namun ternyata Hang Tuah masih dapat menunjukkan kebaktiannya dengan mengalahkan Feringgi dan memimpin perjalanan ke Rum. Perjuangan Hang Tuah ini meliputi 3 tingkatan pertentangan. Yakni yang pertama sebagai pejuang, dia menundukkan lawan besar Seri Batara atau Patih Gajah Mada. Yang kedua sebagai teman, dia membunuh kawan karibnya yang durhaka. Yang ketiga sebagai manusia, dia tergoda cinta ketika memboyong Tunteja untuk tuannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 2 poin yang terdapat pada Hikayat Hang Tuah. Poin pertama yaitu episode-episode Hikayat Hang Tuah. Episode Majapahit memuat, yang mana pada episode ini pemberian kekuasaan seluas-luasnya kepada Hang Tuah untuk menunjukkan kebaktiannya kepada Raja Malaka. Selanjutnya, episode Hang Jebat memuat, yang mana pada episode ini Hang Tuah tetap menunjukkan kebaktiannya walaupun ia telah difitnah. Dan ada juga episode ke Keling, Cina, dan Ram, yang mana melibatkan Hang Tuah menjadi penghubung antara Malaka dan Keling. Masih ada beberapa episode sampingan dalam Hikayat Hang Tuah, yaitu Hang Tuah menyelamatkan bendahara, pertempuran dengan Adipati Brunei, membela kematian anak Hang Jebat, dan Hang Tuah diutus ke Siam. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu struktur waktu, struktur ruang, perwatakan, penyajian, dan motif cerita. Struktur waktu. Menurut Sulastin, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada Hikayat Hang Tuah hanyalah dipakai sebagai alat untuk memperkuat gambaran peranan pada Hikayat Hang Tuah. Struktur ruang. Struktur ruang dipandang sebagai susunan ruang tanah Melayu secara simbolis pada Hikayat Hang Tuah. Perwatakan. Tokoh utama pada Hikayat Hang Tuah ialah Hang Tuah, sedangkan tokoh-tokoh lainnya berfungsi untuk menonjolkan peranan Hang Tuah. Penyajian cerita. Cerita pada Hikayat Hang Tuah tidak menyimpang dari cerita-cerita lama lainnya, yang mana pada Hikayat Hang Tuah menggunakan lukisan peristiwa atau kejadian tertentu dari kebiasaan yang sudah turun-temurun dilakukan oleh tanah Melayu. Motif cerita. Penggerak cerita pada Hikayat Hang Tuah ini yaitu mimpi, angka, ramalan, fitnah, keris, dan mahkota. Hikayat Hang Tuah sebagai roman. Di bagian akhir karyanya, Sulastin menegaskan bahwa dari segi tradisi dan pembaruan, Hikayat Hang Tuah mengandung sifat-sifat roman modern. Kenapa demikian? Karena Hikayat Hang Tuah yang panjang dan dalam bentuk prosa itu mengisahkan seluruh kehidupan pelaku-pelakunya dengan segala untung malangnya dari segi kehidupan jiwanya, kemudian cita-citanya, jalan pikirannya, sikap dan sebagainya dalam ruang dan waktu tertentu. Itulah sifat-sifat universal yang membuat Hikayat Hang Tuah disebut sebagai roman. Kemudian ada 2 hal yang mengenai sifat umum roman dalam Hikayat Hang Tuah yang harus diperhatikan. Itu yang pertama, tokoh utama yang tidak dimainkan atas nama pribadinya sendiri. Kemudian yang kedua, unsur umum cinta dalam Hikayat Hang Tuah tidak terlalu subur sebagaimana roman-roman lainnya.